Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Muntiah Afan. Selalu bersyukur, tak berhenti berkarya, dan berdoa. Kali ini akan berbagi tips bagaimana cara mudah menulis puisi indah. Apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berbentuk ungkapan isi hati dari seorang penulis yang di dalamnya memiliki irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Membuat puisi bukanlah hal yang mudah. Nah, bagaimana cara mudah menulis puisi? Yuk kita ikuti penjelasannya. Yang pertama, menentukan sasaran. Kreativitas dan imajinasi bisa kamu tuangkan dalam bentuk apapun, mulai dari gambar, video, musik, bahkan tulisan. Salah satu bentuk kreativitas dan imajinasi yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan adalah puisi. Memulai menulis puisi, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan sasaran. Apakah sasarannya untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang dewasa, politikus, untuk masyarakat umum, atau untuk siapa saja. Yang kedua, menentukan tema. Tema dan judul yang pas bisa memudahkan para pembaca untuk memahami maksud dari sebuah puisi. Pilihlah tema yang benar-benar menarik dan selanjutnya tentukan judul yang berhubungan dengan tema tersebut. Contoh tema, lingkungan dan alam sekitar, kehidupan makhluk hidup. Contoh tema lain, tema pendidikan, tema tentang percintaan, tema tentang agama, atau mungkin tentang kesombongan atau hal yang lain. Berikutnya yang ketiga, setelah menentukan tema, kita menentukan objek. Menulis puisi berdasarkan objek merupakan salah satu teknik menulis yang sangat mudah dilakukan oleh pemula. Bidiklah objek yang menarik. Objek yang menarik bisa apa saja, hal apa saja, atau bahkan suasana apa saja. Perlu dipahami bahwa penulis yang hebat adalah penulis yang punya sudut pandang spesial terhadap suatu objek. Contoh objek yang ada di sekeliling kita. Bisa juga objek saat kita bepergian, misalnya laut, gunung, matahari, kebun, sawah, dan lain-lain. Contoh lain, objek tentang pengemis, penyanyi, bintang film, aktor, pelajar, dan lain-lain. Bisa juga objek yang spesial menurut Anda. Setelah menentukan objek, yang keempat, menentukan pesan moral. Banyak penyair yang menciptakan sebuah puisi hanya dengan menulis, tanpa memikirkan tema dan pesan moral yang diinginkan. Menurutnya, yang terpenting adalah berkarya dengan menulis kata-kata yang terlintas di dalam benaknya. Soal makna, tema, amanat, dan pesan moral yang tersurat di dalam puisinya, biarlah pembaca yang mencari sendiri dalam puisi yang ditulisnya itu. Setelah itu yang terakhir adalah memulai menulis. Hal yang perlu diperhatikan selain tema dan judul adalah kata kunci.
diksi, rima, dan bait. Kata kunci bisa menjadi sebuah kata yang bisa membantu untuk menjelaskan makna dari tema puisi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara memberikan sebuah keunikan untuk sebuah puisi agar menjadi puisi yang indah. Banyak puisi indah yang menggunakan kata-kata sederhana. Ada juga puisi indah yang menggunakan diksi yang unik sekali. Tentukan sendiri diksi yang ingin Anda gunakan. Karena inilah cara untuk menunjukkan keunikan dari puisi Anda. Memulai menulis sebuah puisi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun cerita. Bisa ditulis, bisa ada di dalam angan. Contoh cerita. Di taman pekarangan rumah, tumbuh bunga melati. Bunga melati putih tumbuh subur bermekaran dan tampak indah sekali. Setiap pagi bunga melati semerbak mewangi sepanjang hari. Seekor kumbang hinggap di atas bunga melati. Bunga melati merasa tidak suka dengan kedatangan si kumbang. Sebab suara kumbang terdengar sengau dan berdengung. Tidak seperti Raja Kumbang yang merdu suaranya dan indah bulunya. Setelah menyusun cerita, memulai menulis puisi yang kedua adalah memadatkan prosa. Karangan yang berbentuk prosa ini kita ubah menjadi puisi. Caranya dengan memadatkan kalimatnya. Baru terakhir adalah memberi perlambang. Selanjutnya memadatkan prosa. Contoh kalimat yang sudah dipadatkan. Melati putih di taman, tampak mekar dan indah. Cantik, harum aromanya, wangi sepanjang hari. Hinggaplah seekor kumbang. Hinaan pun menyayat, sebab suara kumbang cacat. Bila didengar, tak sedap. Nah, di sini ada kata yang saya beri tanda kuning. Nah, inilah yang kita jadikan perlambang. Jadi setelah menyusun cerita, yang kedua memadatkan prosa, yang ketiga adalah memberi perlambang. Ada dua kata yang dijadikan perlambang di sini, ada menyayat dan cacat. Bisa kita lanjutkan puisinya? Kumbang sakit hati. Ia pun segera pergi, menjauh dari bunga melati. Sombong berarti bunuh diri. Tiba-tiba badai datang. Bunga melati berdiri tegak, terkulai, tak berdaya. Melati tercapik dan terhempas. Kumbang pun datang. Hasrat ingin menolong. Tapi apalah daya. Hanya iba yang tersisa. Nah, penonton, puisi tadi cocok kita beri judul Sombong berarti bunuh diri. Dari mana judul itu?
kita peroleh dari kata-kata yang menjadi perlambang. Ada menyayat, cacat, kemudian di bait berikutnya ada kata sombong berarti bunuh diri. Nah, begitulah para pemirsa cara mudah menulis puisi indah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.